Ibu Bapa, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-28. Dan Injil yang kita kutip hari ini dari Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai dengan 30. Ibu Bapa, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah sebuah kisah tentang penolakan soal status, muncul kisah lain tentang penolakan soal kekayaan. Dialog antara Yesus dan orang kaya sering dibaca dengan mengingat paralel dari Injil Matius, di mana Yesus memberitahu orang kaya tersebut, pemuda itu, untuk menjual harta miliknya jika kamu ingin menjadi sempurna. Orang tersebut sedang berada dalam limpahan kekayaan, dan menyingkirkan kekayaannya tentu bukanlah sekadar nasihat kesempurnaan. Yesus menekankan bahaya harta benda bagi setiap orang, dan merupakan fakta yang aneh bahwa bagi banyak orang semakin banyak yang mereka miliki, semakin banyak pula yang mereka inginkan. Sebaliknya, semakin sedikit yang dimiliki seseorang, semakin murah hati mereka karena menyadari nilai bagi orang lain yang membutuhkan dari sedikit yang mereka miliki. Saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, bukan hanya kita perlu terbebas dari kesibukan dan arahan kekayaan. Kekayaan dapat menjadi kesibukan yang baik jika kekhawatiran itu muncul dari kesadaran akan tanggung jawab yang dibawanya. Namun berulang kali dalam sejarah gereja, dari Santo Antonius dari Padang Gurun, Santo Fransiskus dari Assisi, dan yang lainnya, orang-orang tersebut telah menafsirkan kata-kata tersebut harta benda ini secara heroik dan menanggalkan semua harta benda mereka untuk berkonsentrasi pada kerajaan Allah. Berkat Allah khususnya diberikan kepada orang miskin. Saudari dan saudara yang terkasih, undangan untuk mengikatkan diri kepada Yesus berarti melepaskan diri dari ikatan harta milik. Harta kekayaan mengandung suatu bahaya. Tidak benar bahwa yang mencari hidup yang benar-benar bahagia dengan menambah miliknya saja. Tapi tidak benar pula bahwa tanda rahmat Allah dan pemenuhan hidup terdapat dalam harta. Banyak keluarga negara yang kaya namun tidak merasa bahagia karena harta kekayaan telah begitu menguasai mereka sehingga mereka tidak dapat mencari hidup bahagia selain dengan menambah miliknya. Mereka telah menjadi tawanan dari kekayaan dengan mata tertutup untuk jalan yang baru. Karena itu, Ibu Bapa, Saudari dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil menuntut melepaskan diri dari ikatan kekayaan. Bagi orang-orang tertentu, hal itu berarti menyerahkan segala sesuatu kepada orang miskin. Bagi orang lain, itu berarti memberikan sesuatu yang sesuai dengan kemampuan mereka. Bagi yang lain lagi, itu berarti memakai harta kekayaan dengan cara yang baru. Umpama apa yang sampai sekarang dipakai untuk nikmat pribadi dalam hidup mewah atau pesta-pesta yang boros, dapat dipakai untuk menginvest demi kepentingan orang lain, demi perkembangan masyarakat, demi penciptaan lapangan kerja bagi tunakarya. Kekayaan pribadi diserahkan kepada sesama manusia. Tetapi kabar Injil tetap realistis. Semuanya itu sukar bagi manusia. Bahkan tidak mungkin bahwa orang dengan banyak milik masuk dunia baru yang disebut kerajaan Allah. Tetapi Injil tidak pesimistis. Untuk Allah segalanya mungkin. Itu bukan suatu kata kosong. Allah telah bertindak dalam diri Yesus dan memungkinkan hal itu. Sepanjang sejarah,
orang yang kena oleh pertemuan dengan Kristus dan dapat memperuntukkan miliknya bagi sesama manusia. Itulah permulaan dan akhir pewartaan Injil, pertemuan dan ikatan Yesus yang dapat melepaskan kita dari ikatan milik demi hidup dalam dunia yang baru. Saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, keterikatan yang berlebihan terhadap harta kekayaan telah mendorong Yesus untuk berterus terang kepada murid-muridnya bahwa betapa sulitnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sangat jelas di sini bahwa setiap orang yang mengikuti Yesus harus bersedia meninggalkan segala kekayaannya. Apa sebab? Karena orang kaya merasa bahwa dia tidak memerlukan siapapun termasuk Allah. Hidup kita tidak harus bergantung dari uang. Uang hanya salah satu dari cara-cara untuk hidup lebih bahagia. Uang tidak boleh menggantikan tempat Allah. Amin.